Unjuk rasa dilakukan ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Mereka menuntut revisi upah minimum Provinsi Jakarta yang semula 5,7 juta menjadi 5.890.000 rupiah. Tuntutan ini didasari oleh perbedaan upah minimum di Jakarta dengan 19 kota atau kabupaten di Jawa Barat. Perbedaan ini dinilai tidak sepadan dengan fakta kebutuhan hidup layak buruh di Jakarta. KSPI dan didukung oleh Partai Buruh tanggal 29 Desember ini aksi menuntut dua hal. Satu, penolakan upah minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026. Dan mendesak Gubernur untuk mengesahkan segera nilai UMSP, upah minimum sektoral Provinsi DKI Jakarta 2026. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan UMP Jakarta saat ini menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Penetapan UMP dilakukan melalui negosiasi panjang antara pengusaha dan serikat pekerja. Jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Ya, sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif. Di antaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap, karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah. Tapi kan yang di demo di Jakarta, ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta itu misalnya. Unjuk rasa ini rencananya akan kembali digelar besok 30 Desember 2025 dengan partisipasi 10.000 motor dari Jawa Barat ke Jakarta dengan tuntutan yang sama. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat bicara terkait unjuk rasa yang dilakukan buruh untuk menyampaikan aspirasi soal upah minimum provinsi. Pramono mengatakan negosiasi terkait UMP sudah dilakukan berkali-kali di Dewan Pengupahan antara pihak pengusaha dengan para buruh. Buruh berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat membawa isu utama penolakan terhadap nilai kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2026 sebesar 5,73 juta rupiah per bulan. Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah alasan. Pertama, tidak masuk akal biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang dengan upah minimum 5,95 juta rupiah per bulan. Alasan kedua, penetapan UMP Jakarta lebih rendah dibandingkan hasil survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Alasan ketiga, Gubernur Jakarta menjadikan insentif di bidang transportasi, pangan, dan air bersih sebagai alasan kebijakan upah. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun angkat bicara terkait unjuk rasa yang dilakukan buruh untuk menyampaikan aspirasi soal upah minimum provinsi. Pramono mengatakan negosiasi terkait UMP sudah dilakukan berkali-kali di Dewan Pengupahan, dilakukan antara pihak pengusaha dengan para buruh. Pembahasan tersebut juga sudah dilakukan secara transparan sehingga UMP yang diumumkan tersebut diputuskan berdasarkan kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Ya, sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif. Di antaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap, karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah. Tapi kan yang di demo di Jakarta, ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta itu bisa. Pramono tetap mempersilahkan para buruh untuk menyampaikan aspirasinya di Jakarta. Ia berpesan agar para buruh yang ikut demo terkait UMP dapat menjaga keamanan dan suasana kondusif.
Defisit anggaran menjadi kendala pelayanan BPJS Kesehatan sepanjang 2025. Selengkapnya usai jeda hanya di Sindo Prime. Enam desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir akibat bencana banjir bandang dan longsor. Jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet masih terputus di desa Parsingkaman, Naga Timbul, Sibiobio, Siologo, Tapian Nauli Saur Manggita, dan Said Nihuta Kalangan 2. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan alat berat menjadi fokus utama dalam upaya percepatan pemulihan khususnya untuk membuka akses jalan yang terputus. Kita akan tentukan nanti mana yang desa yang harus bisa kita relokasi di antara itu. Karena memang medannya juga kurang, dalam kondisi normal aja akses ke desa tersebut juga sangat sulit. Sementara jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah mencapai 133 orang. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, model sekaligus selebgram Ayu Aulia membantah menjadi anggota tim kreatif Kementerian Pertahanan. Sebelumnya aksi Ayu di media sosial sempat menjadi polemik karena disebut menjadi bagian tim kreatif Kementerian Pertahanan. Model sekaligus selebgram Ayu Aulia mendadak jadi sorotan publik setelah namanya dikaitkan sebagai bagian dari tim kreatif Kementerian Pertahanan. Kabar viral ini dipicu unggahan Ayu Aulia dalam kasus Instagramnya saat menghadiri sebuah acara organisasi kemasyarakatan Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Ayu memberikan judul unggahannya dengan pelantikan. Ia pun turut berpose di sebuah gedung bertuliskan Dewan Pertahanan Nasional. Ayu Aulia pun menegaskan kehadirannya hanya sebagai anggota Ormas GBNMI yang membantu penyebaran program bela negara melalui jalur kreatif dan komunikasi publik. Ayu juga menegaskan keterlibatannya bersifat sukarela dan tidak menerima bayaran. Dan di sini aku mau menyampaikan bahwasannya aku tidak digaji, memang terpanggil jiwa nasionalisme saya karena saya warga Indonesia yang baik dan merasa bahwasannya harus membela negara dan jiwa merah putih saya luar biasa. Menurut saya ya semua orang bisa dan boleh untuk masuk ke bela negara. Sementara Ketua Umum GBNMI Faisal Manaf menegaskan ormasnya bukan bagian dari struktur resmi Kementerian Pertahanan. Kehadiran publik figur seperti Ayu Aulia dimaksudkan agar pesan bela negara dapat menjangkau lebih luas. Jadi organisasi Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia ini adalah ormas bela negara yang memang dibentuk direkomendasi dari Kementerian Pertahanan, dalam hari ini Dijen Porhan. Tetapi organisasi ini bukan organisasi bagian dari Kemhan, bukan. Jadi ormas biasa, ormas bela negara, yang tujuannya adalah untuk mendukung program Kementerian Pertahanan dalam bela negara. Sementara itu, Kementerian Pertahanan juga menegaskan Ayu tidak memiliki hubungan struktural maupun non-struktural dengan Kementerian Pertahanan. Karohumas Setjen Kemhan Brigjen Riko Ricardo Sirait menyampaikan pihaknya tidak pernah melantik, mengangkat, atau memberikan penugasan apapun kepada Ayu Aulia sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan. Pemirsa, ribuan buruh berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. Mereka menuntut upah minimum Provinsi Jakarta dinaikkan dari 5,7 juta rupiah menjadi 5,89 juta rupiah.